Alhamdulillah anak kelas 2 SD udah mulai rajin ke musola untuk ikut sholat Jumat. Dan ini aku lanjut aja masak 2 menu simple untuk kita makan siang. Menunya wendul banget. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Oke guys, ini tuh untuk videonya aku tag di hari Jumat, yang mana anak sama bapak ini tuh lagi siap-siap karena bakalan ke musola ataupun ke masjid untuk sholat Jumat ya say. Dan alhamdulillah untuk siap-siapnya udah kelar aja nih. Nah yang terakhiran di sini tadi tuh yang siap-siapnya paling lama banget itu tuh udah Aziz. Karena namanya juga anak-anak pakai sarung ya kan, jadi agak sedikit kayak riwe banget gitu. Cuman ya anaknya suka pakai sarung, jadi ya udah di sini tuh bapaknya gasken aja pakein sarung. Dan karena di sini tuh posisinya cuacanya emang lagi hujan, jadi udah Aziz berdua sama bapaknya di sini tuh bawa payung. Untung aja di sini tuh aku tuh belum lama abis beli payung say. Kalau nggak ada payung serep kayak gini, walah bisa-bisa gawat. Soalnya kayaknya kalau mau keluar rumah posisi hujan kayak gini bakalan serba salah banget ya nggak sih? Oh iya sebelumnya mohon maaf banget, soalnya untuk di 2 hari terakhir kemarin aku tuh nggak ada upload VOD sama sekali ya say. Soalnya di tempat aku tuh sekarang lagi musim hajatan ya kan, musim rewang. Jadi untuk 2 hari kemarin aku tuh full rewang, makanya aku nggak ada sempet untuk editing loh say. Makanya di sini aku bolos ya. Ya hitung-hitung istirahat juga lah ya, biar nggak terlalu fokus kerja 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 dan kerja terus nanti akhirnya bisa botak ini kepala kelewat pusing, ya kan tiap hari selalu mikirin kerja. Nah ini seperti yang kalian lihat di video, rumah aku tuh lagi super banget duper berantakan ya. Tadi tuh untuk di bagian bantal-bantal sofa masih full numpuk di bagian bawah, tapi itu tuh sengaja aku tumpukin di sana soalnya bakalan aku karungin aja. Pusing banget soalnya selalu berantakan sama anak-anak. Ada penampakan tripod juga di sini tuh untuk aku kerja ya. BTW aku tuh pakai tripodnya yang dari TNW. Nah warnanya itu tuh cantik banget, warna pink, warna peach kayak gitu ya. Dan semenjak konten aku tuh udah 2 kali CO loh yang TNW kayak gini. Yang pertama warna hitam, terus CO yang kedua ini tuh aku beli di warna peach. Asli aku tuh suka banget sih sama tripod yang satu ini. Nah kenapa aku sampai sesuka itu, soalnya ini tuh kayak kalau misalkan kita pakai ngonten ya bener-bener ngebantu banget ya kan. Apalagi kita yang kadang ngambil angel dari kiri, terus dari depan, dari samping, dari belakang. Apalagi dengan ketinggiannya yang menurut aku bener-bener wah banget ya. Soalnya ini tuh kalau udah kita panjangin fullnya itu lebih tinggi daripada aku. Terus dia itu pakai remote juga ya kan. Terus kalau misalkan mau kita bawa keluar rumah ya dia itu tuh simple. Soalnya dia itu bentukannya nggak yang terlalu panjang-panjang amat, jadi gampang banget mau kita bawa kemana-mana ya kan. Tinggal kita masukin dalam tas, udah tinggal kita bawa. Dan untuk kalian yang mau samaan juga kayak aku tripodnya ya kan, nanti untuk linknya bakalan aku taruh di kolom komentar. Ya udah ini kita balik lagi aja ke isi videonya ya kan. Singkat ceritanya di sini tuh aku udah di dapur aja nih mau masak sembari kita tuh nunggu suami sama anak yang lagi tengah sholat Jumat biar nanti pas pulang udah tinggal makan. Oke, karena hari ini tuh menunya siput ya kan, dan rencana bakalan aku tumis yang pedes. Nah ini untuk perbumbuannya udah kelar aku ulek, cuma pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit aja guys. Yuk kita merembet ke perkomporan. Ini untuk perbumbuannya mau langsung aja kita tumis-tumis ya kan. Di sini untuk minyaknya udah kelar aku panasin dulu terlebih dahulu tadi, dan ini kita langsung aja gongsrang-gongsrang perbumbuannya. Aromanya wangi banget. Ini aku juga ada tambahin beberapa lembar daun salam ya kan ke dalam perbumbuan yang lagi tengah kita gongsrang-gongsreng. Masya Allah ini tuh belum apa-apa tapi asli sih ini dapur aku baunya udah semerbak banget. Jangan tunggu perbumbuannya sampai bener-bener gosong ya. Jadi sebelum gosong di sini tuh langsung aja gasken kita masukin untuk persiputannya. BTW ini tuh kerang sungai ya say, dan ini untuk di bagian buntutnya udah kelar aku potong-potongin. Oke, bagian kerangnya udah kelar kita masukin semua, tinggal aduk-aduk bentar aja. Habis itu udah tinggal kita tambahin air secukupnya aja. Mau pakai banyak boleh, mau pakai dikit juga boleh. Tapi kalau di aku segini aja udah menurut aku ya cukup banget ya, nggak usah yang terlalu banyak. Tahunnya nanti tuh nggak habis say. Kalau udah dimasukin kayak gini tinggal kita aduk-aduk. Abis itu ya udah tinggal nunggu mateng, dan jangan kelupaan kayaknya lebih baik kita tutup aja ya kan biar dia cepet mendidih. Nah ini sembari nunggu sayurnya mateng, jadi di sini tuh kita lap meja dulu ya kan, walaupun nggak terlalu kotor-kotor amat. Tapi ya pasti ada aja lah ya seperti percikan air atau kotoran-kotoran lainnya yang kadang-kadang bikin mata kita itu tuh nggak betah memandang. Nah kalau udah beres langsung aja yuk. Di sini tuh aku mau jemur-jemur pakaian dulu karena tadi juga kan seperti yang kalian tahu sempat hujan ya kan. Sebenarnya untuk cucian aku hari ini tuh udah lumayan full banyak banget ya. Cuman ya karena nggak semuanya aku jemur di sini, melainkan yang lainnya itu tuh aku jemur di samping rumah. Nah ini yang aku jemur di sini aja karena di sana udah nggak muat. Jadi di sini tuh kayaknya kelihatan udah kayak beberapa biji aja. Padahal kalau aslinya mah bejibun banget. Tapi ya udahlah ya nggak usah terlalu dipikirin, nanti yang ada kita tuh
stres lagi ya kan, mikirin cucian terus. Dan ini kayaknya bau-baunya sih kalau dari aromanya udah mendidih nih. Nah, kalau dari tahap kayak gini nih, jangan kelupaan bumbu seasoningnya kita tambahin juga. Pokoknya sesuai selera masing-masing aja ya, say. Kalau di sini tuh aku cuma tambahin kaldu bubuk, micin, garam, udah kayak gini aja. Kalau kalian mau tambahin gula juga boleh banget. Sekarang udah waktunya kita untuk icip-icip nih. Kayaknya menurut aku sih ini udah mantul ya, udah gak ada kurangnya sama sekali. Tapi endingnya Masya Allah, daun kemangiku tadi malah kelupaan, ini tuh gak aku masukin. Tapi yaudah, it's okay, gak apa-apa banget. Ini untuk daun kemanginya aku cemplungin waktu si sayurnya udah mateng. Tinggal kita aduk-aduk gak apa-apa lah ya, walaupun dia cuma sedikit layu aja. Soalnya suami ini tuh suka banget kalau masak kayak gini dipakein daun kemangi. Nah, ini suami udah di rumah ya, udah pulang habis sholat Jumatnya dan udah makan juga, say. Cuman di sini tuh ya karena suami aku orangnya nggak ribetan ya, nggak harus pakai tikar segala, jadi dia tinggal duduk ngedeprok aja kayak gini udah. Terus udah kelar makan, udah kita kasih minum. Pokoknya intinya itu kalau suami udah kenyang, udah kelar kita kasih makan ya kan, ya udah di sini tuh udah bener-bener pikiran kita tenang banget ya kan. Kita mau jingkrak kayak mau jungkir balik kayak itu nggak apa-apa banget, yang penting suami udah kelar kita urus. Berhubung karena untuk selera aku hari ini sama suami itu tuh bener-bener belum bersahabat ya, tidak bisa menyatu karena suami pengennya makan pakai tumisan siput, sedangkan aku tuh pengen banget makan pakai sambal pare, say. Makanya di sini tuh aku masak sampai 2 kali ya, nggak apa-apa lah ya, hitung-hitung biar kita tuh sama-sama lancar makannya. Suami selera, aku selera. Nah, di sini tadi aku tuh ada kayak ngelepasin burung dara udah Aziz ya, karena di sini tuh udah sekitaran 2 hari aku kurung. Soalnya udah beberapa hari ini di sini tuh banyak banget anak-anak yang pada mainan burung dara, dan untuk burung dara peliharaan udah Aziz ini tuh udah pernah hilang, say. 1 hari nggak pulang, dan alhamdulillah keesokan harinya dia tuh udah bisa balik lagi. Saking takutnya aku dia tuh ngilang lagi, makanya di sini tuh aku kurung sampai 2 hari ya, soalnya kan udah Aziz juga nangis saya waktu ini tuh hilang. Makanya ya udah, daripada kita ribut-ribut ya kan, makanya kita cari amannya, kita kurung aja nih. BTW untuk sambal parenya di sini tuh aku campur-campur ya, nggak melulu pare aja, melainkan aku campur pakai tempe. Nah, di sini tuh tiba-tiba udah di bagian penggung seranggang-serengan aja ya. Bumbu-bumbunya aku cuma pakai cabai rawit, baput, bemer sama tomat aja. Bumbu seasoning seperti biasa, garam, micin sama kaldu bubuk, udah kayak gini aja. Dan ini alhamdulillah ya, say, udah matengan sayur kita, dan ini ya udah tinggal kita lap tipis-tipis aja di bagian permejaan. Sayur kita tadi ini aku pindahin aja ke piring biar kelihatannya makin estetik ya. Estetik apaan tuh, pokoknya biar makin ngiler lah ya. Makanya tuh lihat dong penampilan sayur pare campur tempe aku. Mantul nggak nih? Yuk kita geser ke bawah. Kebetulan karena tadi tuh ada abang-abang sayur yang lewat ya kan. Biasalah sayur langganan seperti biasanya aja. Selain beli sayuran, di sini juga aku tuh ada beli kelanting. Bayangin aja 2 kantong kresek gede kayak gini, aku tuh cuma kena di 15 ribuan aja, say. Lumayan banget ya kan untuk cemil-cemilan kita. Daripada kita manyun-manyun, mending kita goyang dagu. Oke, kalau udah kelar nyemil, jangan kelupaan bagian tutupnya ini tuh kita tutup serapat mungkin. Tujuannya itu tuh biar nggak masuk angin ya, dan nggak gampang lempem juga ini kelanting kita. Ica-icanya kita duduk termenung aja dulu ya. Ya karena di sini tuh aku lagi nggak kepengen makan, jadi seolah-olah kayak melamun nih. Jujur sebenarnya aku tuh kangen banget sama ibu aku yang sekarang jauh banget di Batam. Nah, durasinya udah kelar aja nih. Sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya ya. Bye bye.